Acara ini dipersembahkan oleh Bapeda Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda baik untuk hari ini dan tentunya senang sekali saya Usmarlah Haji hadir kembali menyapa Anda untuk program dialog khusus bersama Bapeda Kota Makassar tahun 2023. Dan untuk edisi kali ini kami mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, dan di studio kami sudah hadir ya Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, ada Bapak Andi Zulkiflinanda, SSTP, MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar pagi ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat tentu. Oke, pastinya ini kan masih pagi ya Pak, Ya. Pak Kadis ya, tentunya kita masih semangat untuk bisa menjalani aktivitas kita ya hari ini. Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar, tema kita kali ini adalah pencapaian investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar tahun 2023. Seperti apa? Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kadis Penanaman Modal dan juga PTSP Kota Makassar. Nah, Pak Kadis, sebelum kita masuk di berbicara tentang pencapaian investasi penanaman modal dan PTSP Kota Makassar, kita mau tahu dulu seperti apa visi dan misi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, begitu Pak. Ya. Silakan. Jadi barangkali yang saya jelaskan dulu terkait Ya. mengenai tupoksi dari Iya. Dinas DPM PTSP, Iya. bahwa sesuai dengan Perwali nomor 88 tahun 2022, Iya. bahwa tupoksi dari DPM PTSP itu adalah membantu Bapak Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan melakukan pelayanan administrasi baik itu perizinan maupun non perizinan dengan berusaha, ya, itu semua yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar. Iya. Terkait mengenai visi misinya, tentunya ini adalah contohan dari visi misi dari Bapak Wali Kota Makassar. Iya. Percepatan Kota Makassar menjadi kota dunia ya, yang somberet dan smart city, ya, dengan imunitas kuat. Kemudian ditindaklanjuti dengan Direnstra kami terkait mengenai visi dari DPM PTSP, yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penyelenggaraan perizinan yang baik untuk semua. Tentunya kalau kita melihat dari tugas dan fungsi dari DPM PTSP maupun visi misinya, ini terkait mengenai dua hal. Yang pertama terkait mengenai penanaman modal. Kalau bicara penanaman modal berarti bicara terkait mengenai investasi. Kemudian yang kedua terkait mengenai perizinan atau PTSP-nya, pelayanan terpadu satu pintu. Karena semua pelayanan perizinan dan non perizinan itu kami selenggarakan yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar. Baik, kita akan berbincang lebih banyak lagi ya Pak Kadis tentang perizinan ataupun investasi nantinya. Tapi sebenarnya kita harus break dulu ya Pak Kadis ya, karena ada beberapa yang akan kami sampaikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di dialog khusus bersama dengan SKPD Kota Makassar tahun 2023. Tetaplah bersama kami. Camat, ya kira-kira mana yang di wilayahnya yang punya potensi untuk dibantu terkait mengenai perizinan berusahanya. Nah, kemudian petugas kami yang langsung meluncur untuk datang ke lokasi tersebut, mengajarkan caranya dan membantu juga terkait mengenai penerbitan perizinan usahanya. Jadi masyarakat langsung diajarkan seperti itu ya. Bagaimana dengan masyarakat sendiri? Apakah bisa menerima dengan aplikasi yang ada, ataukah dia senang ada dengan direct langsung atau mungkin dengan aplikasi seperti itu Pak Kadis? Sebenarnya OSS ini memang adalah sebagai kemudahan berusaha. Ya. Karena kalau melalui aplikasi, kapanpun dan dimanapun orang bisa mendaftar. Ya. Nah, cuman masalahnya adalah terkait mengenai IT-nya ini. Ya, banyak masyarakat yang belum siap, terutama masyarakat yang UMKM yang ada di lorong-lorong. Ya, tetapi ini tetap kami aktif untuk mengajarkan kepada semua masyarakat agar mereka bisa secara mandiri nanti mengurus perizinannya. Nah, tinggal kita melakukan pengawasan. Dan itu kan biasanya ada masyarakat yang seperti itu Pak, misalnya melakukan perizinan ya, begitu seperti itu.
Nah, biasanya yang didapati itu adalah informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi seperti itu. Nah, itu yang kemudian masyarakat menjadi malas untuk bisa berurusan dengan yang namanya perizinan seperti itu, Pak. Nah, ini adakah kemudahan untuk masyarakat itu? Iya, betul. Tentunya ada kemudahan dengan aplikasi. Saya kasih contoh kemarin, izin usaha itu misalnya orang mengurus situs SIUP. Situs SIUP itu ambil formulir di PTSP, kemudian harus membawa ke lurah camat dulu. Kalau dibawa ke kelurahan, Pak Lurah pasti minta rekomendasi ke RT RW untuk melapor. Ke RT, ke RW, Pak Lurah, Pak Camat kembali lagi ke PTSP untuk mengurus. Jadi itu berapa kali pintu ya? Nah, tentunya ini membuat banyak calo karena masyarakat malas untuk mau keliling seperti itu. Akhirnya banyak pengaduan bahwa mengurus perizinan itu mahal, kemudian tidak jelas. Nah, melalui aplikasi ini itu tidak perlu lagi ada lurah camat. Jadi khusus untuk usaha dengan skala mikro atau skala resiko kecil, resiko rendah. Itu cukup dengan KTP, NPWP, membuat email, kemudian memasukkan di dalam aplikasi, mengisi semua. Setelah mengisi semua apa yang menjadi misalnya berapa jumlah pekerjanya, kemudian berapa modalnya, kemudian menandatangani pernyataan lingkungan, pernyataan kesehatan dan lain-lain. Maka dari itu setelah itu terbit langsung. Oke, kemudian persepsi yang selektif dan ketidakmampuan para pelaksana mengatur persyaratan-persyaratan suatu kebijakan, bagaimana itu Pak untuk apanya Pak? Untuk persepsinya yang selektif, misalnya bagaimana untuk mengetahui hal itu kepada masyarakat? Seperti itu? Jadi ini kita aktif melakukan sosialisasi, karena ini adalah peraturan pusat juga terkait mengenai OSS untuk kemudahan berusaha. Ada peraturan pemerintah nomor 5 dengan nomor 6 tentang OSS, ini kita sosialisasikan ke bawah. Karena kalau kita melihat dari 2018 OSS ini buat, itu makin banyak masyarakat memang yang mengurus terkait mengenai perizinan usaha dibanding dengan yang sebelum terbitnya OSS. Nah, berarti ini memang ada kemudahan di situ. Itu tadi yang saya kasih contoh bahwa tidak perlu lagi melalui lurah camat. Nanti fungsi dari lurah camat adalah melakukan pengawasan. Jadi paradigmanya adalah pelaku usaha kita mudahkan dalam melakukan pendaftaran atau pengurusan perizinan. Nanti kita lakukan pengawasan. Kalau dulu sebelum mengurus izin kita awasi dulu. Udah lengkap enggak? Kemudian kita survei ke lapangan, kita lihat baru dia pelaku usaha untuk melakukan usahanya. Ini sekarang enggak, mereka daftar sendiri. Kemudian nanti kita awasi. Nah, kemudian untuk pelayanan masyarakat itu Pak, bagaimana dengan sumber daya staf yang ada Pak? Apakah sudah memadai atau bagaimana Pak? Karena ketika banyak yang melakukan pengurusan perizinan seperti itu, biasanya ada staf mungkin di karyawan ataupun staf itu kewalahan untuk bisa menangani semua yang ada dalam pengurusan itu. Jadi sebelum OSS ini kita selenggarakan, tentu sumber daya manusia kami itu kami lakukan dulu pelatihan, dan ini harus memiliki sertifikat. Jadi sebelum penyelenggaraan OSS kami memang sudah siapkan aturan SDM-nya. Jadi banyak petugas-petugas loket kami atau petugas IT kami dalam melakukan pelayanan itu sudah siap dan sudah bersertifikat. Karena memang setiap tahun mulai dari penilaian Kemenpan, Mendagri, itu kita sudah terus dipantau bahwa yang melakukan pelayanan harus memiliki sertifikasi. Jadi tidak sembarang kita menempatkan petugas dalam melakukan pelayanan, tetapi harus sudah memiliki sertifikasi. Artinya sudah dilakukan pelatihan dan pembinaan supaya memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan pelayanan. Nah, kalau untuk apakah ada SOP tentang pengurus pelaporan perizinan mendirikan bangunan seperti itu Pak? Misalnya reklame juga, gimana SOP-nya itu Pak? Jadi setiap pelayanan, setiap item pelayanan itu pasti ada kita siapkan SOP dan SP-nya, standar pelayanannya. Itu hal yang wajib dan kita sudah
buatkan baik di dalam loket kami maupun di website kami. Ya, kalau di loket kan biasanya masih banyak masyarakat yang datang ke loket. Direct Ya, langsung gitu. itu bisa melihat standar pelayanannya dengan SOP-nya. Ya, karena SP dan SOP ini wajib diketahui oleh masyarakat. Iya, betul. Berapa hari pembuatan perizinannya, persyaratannya apa, hak dan kewajiban masyarakat apa dalam melakukan pengurusan pelayanan. Itu semua harus dilihat, biayanya berapa. Itu semua harus dilihat, dan ini kita sudah masukkan di website dengan di ruang pelayanan kami. Jadi kalau saya tidak salah ada 1.000 lebih SOP yang kita siapkan. Begitu ya. Ya, karena mengikuti semua perizinan-perizinan. Ya, jadi tidak ada perizinan yang tidak memiliki SOP dan standar pelayanan. Oke. Yang Pak Yum sebutkan tadi, misalnya reklame itu sudah ada standar pelayanannya, SOP-nya, dari mana ke mana dulu, berapa hari, kemudian survei lapangan berapa hari, itu semua sudah jelas. Biayanya berapa, itu semua sudah jelas. Oke, jadi semuanya ada ya di situ ya, Ya, SOP-nya setiap item penyelenggaraan pelayanan itu kami sudah siapkan standar pelayanan dan SOP-nya. Oke, bisa disebutkan Pak item-itemnya itu Pak yang perizinan itu mulai dari IMB, mendirikan bangunan. Ya, kalau kita kemudian- sih banyak sekali ya. Kalau saya mau sebutkan, Ya. misalnya IMB, dia harus standar pelayanannya, misalnya kalau dia rumah tinggal, ya kalau lengkap dan benar syaratnya, itu bisa sampai 3 minggu atau 2 minggu. Karena harus ada proses survei, perhitungan, kemudian harus pemeriksaan gambar. Nah, kalau semua sudah lengkap dan benar, ya itu bisa sampai 2 sampai 3 minggu. Kemudian kalau reklame juga begitu. Ya, kalau reklame kan syaratnya itu harus terpenuhi. Misalnya dia menggunakan tanahnya siapa, ya. Kemudian harus diupload kepemilikan surat tanahnya. Kemudian berapa besar reklame yang akan dibuat seperti ya, jumlahnya seperti itu ya Pak Kadis, kemudian ya. luasnya. Luasnya Nah, itu semua. Jadi kalau kita bicara standar prosedur dan SOP itu panjang. ada semuanya. Tetapi ya di situ. kita sudah siapkan dan bisa dibaca di website maupun di ruang loket. Pokoknya ada di ini ya, di online seperti itu juga ada ya, seperti itu Pak Kadis. Oke, baik Pak Kadis, kita akan break sejenak dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan Bapeda Kota Makassar tahun 2023. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan SKPD Kota Makassar dan tentunya difasilitasi oleh Bapeda Kota Makassar. Dan di samping saya masih ada narasumber saya, ada Bapak Andi Zulkiflinanda, SSTP MSI selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Dan kita berbincang kembali Pak Kadis terkait dengan pencapaian daripada investasi daripada penanaman modal dan PTSP Kota Makassar seperti itu. Nah, kalau untuk tahun ini Pak Kadis, apakah seluruh program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini sudah berjalan seperti biasa ataukah masih ada yang perlu dibenahi seperti itu? Iya. Tentunya kalau kita bicara program, ya tetap kita laksanakan program-program. Misalnya ada program pengembangan iklim investasi. Kemudian ada program promosi investasi. Ada program terkait mengenai pengendalian investasi atau penanaman modal. Di situ juga ada kita bicara terkait mengenai inovasi-inovasi dari yang kita buat ya untuk bagaimana supaya meningkatkan realisasi investasi yang ada di Kota Makassar. Untuk peningkatan realisasi investasi Kota Makassar tentunya kita butuh pengembangan iklim investasi. Ya, jadi harus bagaimana iklim investasi di Kota Makassar ini harus kondusif. Ya, misalnya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah itu harus mendukung terkait mengenai dunia usaha. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mendukung dunia usaha. Ya, itu semua yang menjadi peningkatan untuk realisasi investasi. Di samping juga kita melihat sarana dan prasarananya. Ya, bagaimana misalnya kebutuhan penyiapan listriknya gimana, ya kemudian telekomunikasinya bagaimana di Kota Makassar, ya kemudian jalanannya, transportasinya, itu kan semua
adalah indikator-indikator yang menjadi pemikiran dari para pelaku usaha dalam menginvestasikan usahanya di Kota Makassar. Nah, kemudian ada promosi penanaman modal atau promosi investasi. Tugas kami adalah mempromosikan Kota Makassar supaya para investor mau menanamkan modalnya di Kota Makassar. Karena begitu semakin banyak pelaku usaha yang menanamkan modalnya atau beraktivitas usaha di Kota Makassar, tentunya ini adalah akan misalnya ada peningkatan penyerapan tenaga kerja, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, seperti itu. Kemudian ada juga program terkait mengenai pengendalian investasi atau pengendalian penanaman modal. Di situ tugas kami adalah melakukan pengawasan, pengawasan pelaku usaha. Apakah izinnya itu yang kita berikan sesuai enggak dengan aktivitas usaha yang dilakukan? Apakah usahanya itu ramah lingkungan tidak? Ataukah mengganggu misalnya limbahnya atau lingkungan sekitarnya? Nah, itu kita lakukan pengawasan seperti itu. Berarti ini harus berkolaborasi dengan SKPD yang lain. Jadi tidak sendiri. Ya, kami menggandeng beberapa SKPD. Dan tentunya PTSP itu memang kumpulan dari beberapa dinas. Dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan, itu kan kita selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Misalnya izin kesehatan, saya butuh rekomendasi dari teman-teman dari dinas kesehatan untuk melakukan kajian perizinan ini, karena saya bukan dokter. Sementara saya selaku kepala dinas yang diberikan amanah kepada Pak Wali Kota untuk menandatangani izin-izin, misalnya praktek dokter, izin klinik. Nah, disinilah saya butuhkan petugas yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terkait mengenai kesehatan. Dan itu ada pada petugas di dinas kesehatan. Sehingga petugas dinas kesehatan itu kami tarik untuk melakukan pelayanan di DPM PTSP. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke dinas kesehatan, tetapi cukup ke PTSP. Karena sudah ada petugas-petugas yang punya kualifikasi dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Yang ditempatkan di penanaman modal, di penanaman modal dan PTSP seperti itu ya. Begitu juga IMB. Ya, petugas dari tata ruang kami ambil untuk di BKO-kan ke PTSP untuk mengkaji dan mengeluarkan rekomtek terkait mengenai perizinan bangunan, izin bangunan. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Dinas pendidikan kami butuhkan untuk kita BKO-kan ke PTSP. Jadi izin yang terbit itu mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan izin itu di satu pintu. Itulah namanya pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ya. Oke, baik Pak Kadis. Ini apakah ada program yang diadopsi secara berkelanjutan yang kemudian tahun lalu diadopsi lagi di tahun ini seperti itu? Ya, semua sebenarnya 80% ya seperti itu. 80% ya. Kemudian ada inovasi yang kita buat. Ya, yang pertama itu ada misalnya Sipak Namamo. Ya, itu sebuah aplikasi terkait mengenai sistem pengendalian penanaman modal. Ya, jadi aplikasi Sipak Namamo ini kita membuka klinik untuk konsultasi melalui via Zoom. Ya, jadi biasanya 4 jam kami buka pelayanan melalui Zoom. Ya, di aplikasi Sipak Namamo ini untuk apabila ada pelaku usaha atau masyarakat mau konsultasi terkait mengenai apakah itu laporan kegiatan penanaman modalnya ataukah terkait mengenai cara perizinannya, nah itu kita buka di situ. Kemudian ada informasi-informasi, persyaratan-persyaratan terkait mengenai perizinan. Ya, baik standar pelayanannya, kemudian ada SOP-nya, semua ada di situ. Itu dilaksanakan di setiap hari atau? Setiap hari. Setiap hari. Ya, itu di jam berapa Pak Kadis? Libur ya. Di jam berapa biasanya? Dari pagi sampai dengan siang. Pagi sampai itu siang. ada klinik konsultasi melalui via Zoom. Jadi semua masyarakat bisa melihat di situ ya? Ya, jadi kita atur janji dulu, kemudian kita setelah itu kita bagi waktunya, baru kemudian kita lakukan konsultasi. Ada juga inovasi kita yaitu Gasinta, ya, gerakan akselerasi investasi terpadu. Apa tadi Pak Kadis? Ya, Gasinta. Gasinta. Ya, Gasinta. Ya, gerakan akselerasi investasi terpadu. Jadi bagaimana meningkatkan investasi di Kota Makassar? Ya, itu ada kita bentuk Dewan Investasi.
Jadi Dewan Investasi Kota Makassar itu kita berkolaborasi dengan misalnya para pelaku usaha melalui asosiasinya. Kemudian para akademisi, ya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pelaku usaha ini kita buat kolaborasi untuk meminta advice-nya, pendapatnya, ya. Apakah ada sarannya terkait mengenai bagaimana peningkatan realisasi investasi yang ada di Kota Makassar? Oke, di situ itu sudah terbentuk dewan ya, dewan investasi. Dewan investasi ya seperti itu. Ya. Semua pakar-pakar ada di situ. Semua pakar-pakar di bisa situ mengkaji bisa mengkaji. Karena tidak bisa kami sendiri, pemerintah sendiri dalam bagaimana meningkatkan realisasi investasi. Kita butuh akademisi, butuh masyarakat, butuh asosiasi, pelaku usaha sendiri. Ya. Oke. Nah, kalau untuk program apa saja yang terlaksana secara maksimal dan untuk tahun ini akan ditinjau ulang seperti itu, Pak Kadis? Iya, tentunya kira-kira kita program lakukan apa yang evaluasi, ya, termasuk inovasi-inovasi yang kita buat, ya. Kemudian yang terpenting adalah evaluasi terkait mengenai indeks kepuasan masyarakat. Nah, biasanya akhir tahun kita buat. Ya. Ya, untuk indeks kepuasan masyarakat itu adalah menjadi cerminan kami dalam melakukan evaluasi. Ya, ini 2 kali survei setiap 6 bulan, ya, dan ini akhir tahun. Di situ akan tidak lama lagi kita akan mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat kita. Ya, berapa nilai yang dibuat oleh masyarakat, ya, untuk terkait mengenai pelayanan kami. Ya, kemudian apa-apa saja menjadi kekurangan, itu akan dianalisa di situ. Nah, inilah yang menjadi cerminan kami untuk kita evaluasi. Ya, apakah misalnya inovasi yang kita buat atau program yang kita buat ini sudah sesuai? Ya, ataukah perlu ada dimodifikasi sedikit? Ataukah perlu memang tidak perlu lagi atau kita buat yang baru? Jadi itu ditinjau ulang lagi ya, ditinjau ulang lagi. Tapi kami melihat kita lihat kemarin triwulan ketiga realisasi investasi Kota Makassar sangat meningkat, berarti memang ini sangat sangat bermanfaat lah inovasi-inovasi yang kami buat, baik melalui aplikasi maupun dari kebijakan-kebijakan kegiatan yang strategis kita buat. Oke. Kalau untuk selama sepanjang tahun 2023 ini Pak Kadis sebagai dinas, Pak Kadis ya, Kadis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, apa kendala yang dirasakan untuk saat ini, Pak, ketika apa yang dilakukan penanaman modal itu tidak sesuai apa yang diharapkan seperti itu? Sebenarnya kendalanya banyak. Yang pertama kita dalam melakukan sosialisasi peraturan ini, regulasi ini. Ini regulasi yang sangat baru, ya, apalagi menyentuh dengan terkait mengenai dunia usaha, perizinan usaha. Ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa adanya perubahan regulasi dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah semua regulasi-regulasi yang ada di perizinan, ya, dan tentu berdampak kepada pelaku usaha. Meskipun perubahan itu adalah perubahan yang kita harapkan lebih baik dan lebih mudah dalam melakukan pelayanan masyarakat. Namun itu tadi, misalnya aturan dari pelayanan pelaku usaha ini harus digital semua. Ya, tidak ada lagi tidak melalui digital, harus melalui OSS. Nah, sekarang tantangan kami adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di lorong-lorong misalnya, yang agak kurang paham terkait mengenai teknologi. Nah, ini tentu tantangan besar buat kita untuk bagaimana mengajarkan kepada mereka terkait mengenai mengurus perizinan melalui aplikasi. Ya. Nah, kemudian terkait mengenai regulasi yang mendukung investasi yang ada di Kota Makassar. Selama ini belum ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah kota terkait mengenai dukungan untuk kebijakan fiskal, ya, atau insentif penanaman modal. Ya, kemudahan informasi, misalnya insentif penanaman modal, yaitu kebijakan-kebijakan terkait mengenai regulasi keuangan, pemotongan pajak, pemotongan retribusi, keringanan atau pembebasan retribusi, itu belum ada. Ya, tetapi ini sudah kami buat dan sudah desainnya, kemudian kita sudah bahas di DPR, karena ini kita akan membuat sebuah perda terkait mengenai insentif penanaman modal. Jadi
Ini berhubungan dengan pengembangan atau promosi investasi di Kota Makassar. Itu ditujukan kepada Para pelaku usaha. para pelaku usaha. Jadi misalnya para pelaku usaha ingin melakukan usaha di Kota Makassar, Oke. kemudian apa yang didapat? Mm-mm. Ya, kemudian kita bisa promosikan bahwa misalnya di Kota Makassar ini kita akan lakukan misalnya melalui pengkajian pemotongan pajak atau keringanan kita buat apabila misalnya investasi besar yang masuk. Ya, misalnya ada investasi yang 200 miliar. Ya, kita tawarkan misalnya kita akan lakukan memberikan melalui kebijakan Pak Wali Kota Makassar ya kebijakan diskon atau pemotongan pajak atau retribusi misalnya. Baik itu PBB ataupun IMB. Yang penting dia masuk ke sini. Karena yang kita kejar adalah penyerapan tenaga kerjanya misalnya. Kalau penyerapan tenaga kerjanya bisa 1.000, kemudian kita tawarkan bahwa 1.000 serapan tenaga kerja itu harus berKTP Makassar misalnya. Ini kan bisa membantu. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang kita buat regulasinya, kita rancang dan mudah-mudahan bisa sudah terbit di 2024 ini. Itu sangat membantu. Itu ya. Baik Pak Kadis, rupanya kita masih banyak yang perlu diperbincangkan di sini, tapi kita break sejenak dulu untuk menantikan beberapa pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan Bapeda Kota Makassar tahun 2023. Bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan Bapeda Kota Makassar, dan saat ini bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, tentu saja bersama dengan Kepala Dinas ada Bapak Andi Zulkiflinanda SSTP MSI, dan kembali kita berbincang ya Pak Kadis. Dan ini tadi sudah berbincang banyak, dan saat ini kita mungkin mengetahui seperti apa sih realisasi investasi dari DPM dan PTSP tahun 2023 ini Pak Kadis. Kemarin kita sudah rilis di triwulan ketiga realisasi investasi Kota Makassar itu menyentuh di 4,9 triliun. 4,9 triliun ya. Jadi artinya pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Kota Makassar selama 1 tahun itu berjumlah 4,9 triliun. Ya, itu di luar bangunan dan tanah. Ya, artinya begitu banyak memang pelaku usaha yang mau menanamkan modalnya di Kota Makassar. Apalagi ini baru triwulan ketiga, belum triwulan keempat. Target kami sebenarnya 4 triliun. Ya, karena tahun lalu kita sudah mencapai 3,9 triliun untuk tahun lalu. Ya. Nah, tahun ini baru triwulan ketiga kita sudah 4,9 triliun. Berarti sudah meningkat dibanding dengan tahun lalu. Nah, tahun depan lagi ini kita harus targetkan harus di atas 5 triliun. Ya, karena ini memang amanah dari pemerintah pusat bahwa realisasi investasi itu harus lebih baik dibanding dengan tahun yang lalu. Ya, jadi alhamdulillah dalam para pelaku usaha yang di Kota Makassar sudah banyak melakukan pelaporan terkait mengenai penanaman modalnya, dan ini kita lihat bisa ada hasilnya dengan 4,9 triliun. Jadi 4,9 triliun itu kita dapat dari laporan penanaman modal. Ya, laporan kegiatan penanaman modal pelaku usaha. Ya, itu angka yang kita dapatkan dari situ. Kalau bisa dirincikan Pak Kadis, sektor apa saja yang paling besar kontribusinya? Begitu. Kemarin kita rilis kalau tahun lalu yang paling besar adalah hotel dan restoran. Hotel dan restoran. Berarti tahun lalu itu memang Kota Makassar ini menobatkan dirinya sebagai kota destinasi. Ya, kenapa? Karena banyak pelaku usaha berani menanamkan modalnya untuk di perhotelan dan restoran. Ya. Nah, untuk tahun ini kita lihat kecenderungannya yang pertama untuk sementara sektornya adalah sektor telekomunikasi, pergudangan dan transportasi. Nah, itu yang paling tinggi. Ya, kalau transportasi ada jalan tol yang sementara dibuat di Buluwasana ada 500 miliar kalau saya tidak salah. Kemudian untuk telekomunikasi ini menandakan bahwa Kota Makassar ini adalah kota yang smart city, sudah menuju smart city. Ya, karena banyak perusahaan-perusahaan telekomunikasi masuk di Kota Makassar. Artinya kebutuhan terkait mengenai internet, ya, kemudian telekomunikasi itu semua
sangat dibutuhkan di Kota Makassar. Dan itu memang tuntutan ya di era digitalisasi saat ini ya itu Pak sudah Kadis ya. menjadi tuntutan. Nah, makanya sektor telekomunikasi menjadi hal yang paling besar penyumbang kontribusinya. pertama di sektor realisasi investasi. Begitu juga dengan pergudangan. Di 2 kecamatan di Kota Makassar, ada Kecamatan Tamalan Raya dan Biringkanaya, itu adalah kawasan pergudangan. Nah, ini menandakan memang bahwa Kota Makassar ini sebenarnya adalah kota jasa dan perdagangan. Karena yang kedua yang terbanyak adalah sektor perdagangan, ya, dan reparasi. Ya. Jadi memang kecenderungan yang kita lihat sektor-sektor telekomunikasi, pergudangan, kemudian transportasi, kemudian perdagangan, perkantoran, ya itu memang rata-rata yang menjadi unggulan di kota-kota besar. Tidak hanya di Kota Makassar, baik di Kota Bandung, Surabaya, itu semua kecenderungannya seperti Jakarta itu. seperti apa lagi ya. Nah, kemudian tapi yang secara nasional yang tertinggi sebenarnya adalah kabupaten-kabupaten yang punya industri yang besar. Misalnya saat ini ada industri-industri yang bahan baku itu, seperti yang bahan baterai ini, nikel, itu yang banyak yang paling tinggi. Paling tinggi juga seperti itu ya Pak Kadis. Tetapi untuk kota metropolitan seperti Surabaya, Makassar dan Bandung itu kecenderungannya adalah telekomunikasi, sektor telekomunikasi, sektor perumahan, sektor perdagangan itu yang paling unggulan. Iya, oke, baik. Kalau untuk rencana kerja untuk tahun depan memprioritaskan program apa saja ini Pak Kadis kira-kira untuk tahun 2024 nanti? Untuk tahun depan tentunya masih ada beberapa izin yang kita belum digitalkan. Nah ini tahun depan kita mesti digitalkan semua karena prinsip kami bahwa kita harus semua perizinan sudah digital semua, nggak ada lagi perizinan tidak digital. Ya. Nah, tahun ini kan IMB belum digital. Kemudian ada beberapa izin yang belum, misalnya izin reklame itu belum digital. Insya Allah tahun depan Januari IMB sudah kita digitalkan menjadi persetujuan bangunan gedung. Karena ini juga dari amanah dari pemerintah pusat, maka kita harus membuat sistem aplikasi terkait mengenai PBG. Ya, kemudian begitu juga izin reklame. Nah, ini juga tugas kami untuk melakukan digitalisasi. Proses digitalisasinya. Ya, karena kemarin masih manual. Nah, itu program kami. Kemudian tentunya tetap sosialisasi terkait mengenai aturan-aturan atau regulasi-regulasi standar pelayanan maupun SOP dari setiap perizinan, apalagi perizinan yang digital. Ya, ini tetap kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, apalagi untuk UMKM. Ya, ini juga kita targetkan pengembangan UKM. Ya, usaha mikro kecil, ya ini supaya bisa lebih banyak, ya supaya lebih lebih sejahtera lagi, harus modal pertamanya adalah perizinannya, dilegalitaskan dulu. Kalau tidak dilegalitaskan, susah mendapat bantuan. Mendapatkan bantuan seperti itu ya. Itulah tugas kami untuk melegalkan usaha ini. Nah, itu juga menjadi tugas program kami. Dan ini ada di OSS dan ini caranya sangat gampang karena tidak melalui beberapa pintu lagi, cukup di aplikasi saja. Jadi satu pintu saja ya Pak Kadis ya. Persyaratannya juga mudah, cukup KTP dengan NPWP dan membuat email. Ini yang kita ajarkan sosialisasi. Itu terus yang akan disosialisasikan ya seperti itu ya, karena kita mengingat bahwa untuk di era sekarang itu perlu untuk menggunakan aplikasi lagi ya seperti itu. Semuanya harus menggunakan aplikasi seperti ini ya Pak. Termasuk juga IMB ke PBG. Itu harus kita sosialisasikan karena perubahan mendasarnya, persyaratannya berubah. Nah, ini juga kita sosialisasikan karena kalau kita melihat pelayanan IMB yang ada di Kota Makassar itu sangat banyak dalam sehari. Itu bisa sampai puluhan sampai ratusan malah. Nah, persyaratannya berubah, tahun depan ini kita harus sosialisasikan lagi. Iya. Karena dari IMB menjadi PGB, seperti itu ya. Melalui aplikasi. Nah, tentu ada perubahan-perubahan secara teknis yang lebih mendasar ya. Oke. Kalau untuk tahun ini, untuk tahun depan Pak Kadis, apakah ada program-program yang akan dihapus seperti itu yang untuk tahun ini misalnya seperti itu? Yang kalau dihapus yang saya kira mungkin bermasalah atau mungkin tidak tercapai seperti itu? Oh enggak, untuk menghapus saya rasa tidak, tetapi bagaimana kita membuat inovasi baru lagi supaya lebih bisa meningkatkan realisasi investasi kita. Karena tahun depan pasti kita realisasi investasi kita itu harus di atas 5T.
Nah, ini 5T harus ya. kita berpikir lagi bagaimana caranya supaya mempromosikan Kota Makassar, supaya para pelaku usaha mau menanamkan modalnya di Kota Makassar. Ini suatu Apalagi tantangan tahun ya. depan adalah tahun politik. Tahun politik ya, dan Bagaimana kita harus menjaga iklim investasi kita. Iya. Karena iklim investasi itu sebagian besar dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa politik. Ya. Kemudian selain politik, ekonomi, budaya itu kan semua yang menjadi intervensi untuk terkait mengenai bagaimana menjaga iklim investasi yang ada di Kota Makassar. apakah dengan adanya nanti di tahun 2024 itu masa pemilu ya seperti itu, apakah investasi ini akan meningkat seperti itu, Pak Kadis? Menurut Pak Kadis, Bisa mempengaruhi investasi. Kalau misalnya pemilu ini kita laksanakan dengan aman dan damai, saya kira realisasi investasi kita akan meningkat. Saya optimis. Tetapi kalau ya mudah-mudahan tidak terjadi terganggunya ketentraman dan keamanan, itu sangat mempengaruhi iklim investasi yang ada di setiap daerah. Nah, makanya pilkada di tahun depan ini, tahun politik ini harus kita doakan supaya penyelenggaranya bisa tertib damai, sehingga tidak mengganggu iklim investasi yang sudah kita buat. Ya, dan bahkan bisa meningkatkan investasi DPM dan PTSP Kota Makassar seperti itu. Itu intinya. Oke, Pak Kadis, mungkin yang terakhir Pak Kadis untuk bisa disampaikan kepada masyarakat, apa sih pesan untuk masyarakat Kota Makassar terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar sendiri? Silakan Pak. Jadi saya kira kami dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan, ya kami meminta kepada para masyarakat atau pelaku usaha, yang pertama dalam melakukan penyelenggaraan izin ini sudah mudah karena sudah melalui aplikasi, apalagi izin usaha. Ya, saya kira itu sudah tidak berbelit-belit lagi, tidak melalui beberapa pintu, tetapi bisa mendapatkan kemudahan melalui aplikasi. Nah, itu harapan kita supaya tidak ada lagi calo-calo yang digunakan. Kemudian yang kedua, saya kira jangan ragu untuk berinvestasi di Kota Makassar, karena kita punya iklim investasi yang kondusif, kemudian kita punya potensi investasi yang sangat baik, baik dari sektor perdagangan, sektor telekomunikasi, kemudian sektor perumahan. Saya kira semua bisa diberikan kemudahan. Kemudian yang terakhir, kami berharap bahwa untuk menjaga iklim investasi ini, mudah-mudahan pelaksanaan pilkada atau tahun politik ke depan itu bisa damai dan lancar, sehingga bisa meningkatkan realisasi investasi di Kota Makassar. Kalau realisasi investasi ini meningkat, maka pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan meningkat juga. Termasuk juga penyerapan tenaga kerjanya, bahkan sampai dengan kesehatan masyarakat yang ikut meningkat karena sudah sejahtera seperti itu. Saya kira itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Kadis sudah berkenan berbincang bersama kami, dan kami nantikan untuk tema-tema selanjutnya seperti itu ya Pak Kadis. Dan pemirsa Fajar TV, terima kasih telah menemani Anda kurang lebih 60 menit. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapeda Kota Makassar yang telah memfasilitasi segalanya dialog khusus Bapeda Kota Makassar bersama KPD yang ada di Kota Makassar untuk hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di studio kami, dan saya Usmarlah Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Bapeda Kota Makassar.